Pagi ini saya ingin membahas bagaimana kita hidup selalu berorientasi tujuan agar kita bisa bahagia. Bahagia kita adalah bahagia sekarang sampai akhir hayat, bahkan sampai di akhirat nanti. Jadi kebahagiaan yang kita tuju, kebahagiaan yang mana? Kebahagiaan seluruh perjalanan kita sampai di akhirat. Jadi kita mesti tentukan kebahagiaan yang final, yaitu kebahagiaan di akhirat. Tentu secara lahiriahnya kebahagiaan akhirat gimana? Masuk surga. Jadi target kita masuk surga. Tapi bagaimana cara kita bisa mendapatkan surga? Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, karena memandang masa depan tidaklah mudah, karena masa depan ada di masa yang datang dan yang wujud, maka menatap masa depan kita memerlukan tadi saya bilang kecerdasan yang terlatih. Lalu bagaimana melatih diri agar bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa depan yang akan datang. Dan kemudian kalau kita sudah mengantisipasi itu, kita bagaimana meresponnya dengan baik sehingga hasil akhirnya adalah kebahagiaan untuk kita. Baik selama kita di dunia maupun di akhirat. Pada pertemuan hari ini, insya Allah kita akan membahas salah satu cara melatih diri agar terbiasa melihat masa depan secara teknis dan membiasakan diri untuk berbuat segala sesuatu untuk kebahagiaan kita di masa depan. Latihan kali ini adalah kita membiasakan mengerjakan sesuatu dengan berorientasi pada tujuan. Tujuan selalu di masa depan. Maka begitu terbiasa dengan menentukan tujuan pada saat kita akan berbuat apapun, otomatis kita akan selalu berorientasi ke depan dan kita mentargetkan masa depan seperti apa yang kita inginkan. Misalnya, setiap saat kita akan melakukan suatu apapun, kita biasakan diri kita bertanya pada diri sendiri. Jadi kita mau makan, kita biasakan bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku makan ini? Nah, secara umum, untuk apa aku melakukan ini? Atau bisa juga, apa yang aku cari dengan pekerjaan ini? Misalnya aku mengikuti pengajian ini, apa yang aku cari? Itu harus terjawab. Atau pertanyaannya model lain, target apa yang aku ingin capai dengan melakukan ini? Ini termasuk tidur. Kalau aku mau tidur, targetku apa? Jadi tidak asal ngantuk terus menggelinding, ngelundung ke kasur. Itu sama saja dengan binatang ternak. Ngantuk langsung tidur. Enggak, kita itu kalau mau tidur, kita set target apa yang aku akan capai. Nah, aku mau cepat tidur, supaya nanti bisa bangun jam 3, bisa sholat malam, bisa lanjut ke masjid. Jadi ada target-target tertentu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai latihan memasang tujuan pada setiap perbuatan kita, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu bahwa di antara manusia di seluruh dunia, ada yang berkecenderungan melakukan sesuatu itu didorong oleh sebab. Jadi ini misalnya seseorang melakukan sesuatu, dia melakukan itu ada kalanya didorong dari belakang, yaitu sebab. Ada kalanya ditarik dari depan. Karena didorong, kita menyebutnya push. Dia dipush. Dipush oleh apa? Oleh sebab. Kalau kita bahasa Inggris kan didorong oleh sebab jadi cause pushed. Dan ada orang, jumlahnya tidak banyak, yang kalau melakukan apapun itu ditarik dari depan, yaitu tujuan. Orang yang semacam ini, istilah bahasa Inggrisnya itu purpose driven. Purpose, tujuan, orang banyak bilang purpose, sebenarnya bacanya itu purpose. Driven dan drive. Drive itu dikendarai. Dia dikendarai, diarahkan oleh tujuan. Nah, untuk orang yang kelompok pertama yang saya sebutkan tadi, yaitu yang
didorong dari belakang, karena suatu sebab itu datangnya dari belakang atau masa lampau, atau paling tidak sekarang. Sedangkan yang kedua itu ditarik dari depan, yaitu purpose, bahwa adanya masa yang akan adanya purpose itu di masa depan. Nah, di antara manusia di seluruh dunia, kebanyakan lebih cenderung berperilaku cost pushed. Justru lebih banyak seperti ini. Jadi, mohon maaf, kebanyakan manusia di dunia ini perilakunya seperti binatang. Dia bergeraknya itu kalau didorong. Binatang itu, sapi misalnya, dia mau berjalan kalau dia dipecut, dicambuk, ceter, jalan. Gajah, kalau kita lihat di kebun binatang, itu pawangnya kalau nyuruh dia jalan, itu kan pawangnya bawa palu itu, jadi pukul terus jalan. Orang yang semacam itu, dia tidak mau bekerja kalau belum dicambuk. Dicambuk dengan apa? Perutnya lapar. Wah, gak enak lapar, baru dia mau kerja. Atau dia kalau di rumah misalnya nggak kerja, aku nggak kerja juga makan, selalu disuguhi oleh istri, dia tidak bersemangat. Bagaimana supaya dia mau bekerja? Istri ngomel-ngomel terus. Kamu ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Karena dia diomel-omelin, maka itu bagaikan dicambuk, baru dia kerja. Nah, kebanyakan orang di seluruh dunia itu semacam itu. Coba deh kalau ini Pak Mu'alif kan punya perusahaan. Kalau kita cek satu-satu siapa karyawan yang rajin, kebanyakan, tidak semuanya ya, kebanyakan itu berlatar belakang kebutuhan. Jadi kira-kira orang yang miskin, yang akalnya sehat, dia akan lebih rajin bekerja daripada orang kaya. Orang yang dari kecil itu kaya raya dan di rumah tetap segalanya melimpah, biasanya semangatnya kurang. Karena apa? Nggak ada cambuknya. Nah, kita jangan seperti itu. Kita jangan bekerja itu berdasarkan cambuk tadi. Jumlahnya hanya sedikit yang tidak begitu, yaitu orang yang kecenderungannya purpose driven. Kenapa sedikit? Karena untuk purpose driven harus menggunakan pikiran, dan kebanyakan manusia malas mikir. Coba Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu yang sudah biasa mengikuti pengajian saya, Bapak Ibu merasa saya ajak berpikir nggak? Mulai dari awal, saya tuh berusaha ngajak berpikir ini dan sebagainya. Akibatnya apa? Yang ngaji pada saya tidak pernah banyak, nggak akan banyak, nggak bisa lalu terus ratusan ribuan, nggak bisa. Karena apa? Kebanyakan orang itu malas mikir. Nah, kalau di Masjid Bambu Salam, saya juga mengamati ada orang-orang yang datang ke pengajian saya sekali dua kali terus mundur lagi. Tapi nanti ada orang yang baru datang terus betah. Nah, nanti setelah beberapa bulan nanti akan terseleksi dengan sendirinya yang mau ngaji dengan saya itu orang-orang yang suka berpikir. Mohon maaf, ini ada Pak Yan misalnya ya. Pak Yan itu kan lulusan ITB, orang yang biasa berpikir. Itu lalu senang mengikuti pengajian saya. Bahkan bila ada kesempatan Pak Yan mengikuti seminggu 3 kali. Ya, karena memang Pak Yan itu suka berpikir. Ya. Nah, untuk menjadi purpose driven, seseorang itu bisa dilatih. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau melatih diri, harus melatih diri. Sehingga kita menjadi purpose driven. Karena kalau kita mau sekolah, nggak ada tuh sekolahan yang melatih untuk purpose driven, nggak ada. Kita harus melatih sendiri. Nah, kita perlu bantuan-bantuan, petunjuk bagaimana caranya. Mari kita coba. Yang hadir di pertemuan ini kira-kira merasa diri cost pushed atau purpose driven. Saya sudah ngetes di berbagai forum, di berbagai majelis taklim. Kalau saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, itu kira-kira masuk ke golongan cost pushed atau purpose driven. Umumnya mereka menjawab, purpose driven dong Pak. Kami selalu berorientasi tujuan. Tapi, oh betul, saya cek ya.
Saya cek, saya kasih pertanyaan-pertanyaan. Ternyata setelah saya ajukan pertanyaan, jawabannya itu membuktikan bahwa kebanyakan itu cost push. Ya. Insya Allah saya menduga yang hadir di pertemuan kita pagi ini semuanya atau setidaknya sebagian besar itu purpose driven. Saya kasih contoh, coba bila para pegawai atau pekerja kita tanya pada saat mereka beristirahat pada jam antara 12 sampai jam 1, itu kan pendek. Pada jam itu mereka yang sholat mesti sholat, kemudian mereka makan, bila perlu ngobrol sebentar, nanti jam 1 masuk lagi. Nah, sekarang mereka yang makan, coba kita tanyai mereka, Pak, kok Bapak menyempatkan diri makan siang, kenapa? Nanti jawabannya kebanyakan apa? Karena lapar. Coba buktikan, ya, buktikan di antara teman-teman. Kamu makan siang kenapa nih? Lapar. Nah, kalau orang itu makan karena lapar, itu cost pushed atau purpose driven. Jelas lapar itu kan terjadinya tadi sampai sekarang. Lalu dia makan, berarti makannya itu didorong oleh sebab. Bandingkan, kita semua insya Allah kalau bulan Ramadan puasa. Ya. Ketika kita puasa di bulan Ramadan, kita maghrib berbuka, habis taraweh, kebanyakan di antara kita makan lagi, entah makan berat atau kue-kue, snack begitu. Terus sekitar jam 3 atau menjelang subuh bangun, lalu makan. Kalau kita tanya, kok kamu makan? Lapar nggak? Enggak. Tapi kenapa kamu makan? Nanti jawabannya kebanyakan, ya biar kita kuat puasa besok. Jadi aku makan sekarang, makan sahur, agar besok aku kuat puasa tanpa lapar, atau kalau toh lapar masih bisa ditahan. Jadi purpose driven bukan? Nah, kenapa ketika bulan Ramadan ketika sahur kita itu purpose driven, tapi begitu Ramadan kelewat, puasa sudah tidak lagi kebanyakan, ketika makan kita kembali lagi ke cost push, makan karena lapar. Ya, jadi sayang. Saya kasih contoh lagi. Seseorang, anggaplah Yanti. Yanti belakangan ini setiap hari pergi belajar menjahit di tempat kursus. Jadi Yanti ini masih muda, setiap hari itu berangkat kursus menjahit. Ketika ditanya, mengapa kamu belajar menjahit? Ibu-ibu semacam ini seringkali jawabannya, habis kagak punya duit dan melamar pekerjaan ditolak melulu. Jadi anak-anak saya lapar, nggak ada yang dimakan, saya nggak punya duit, rewel melulu. Ya udah, kursus jahit aja, biar nanti bisa nerima jahitan di rumah. Habis melamar ke sana sini nggak diterima. Kalau aku bisa jahit, kan aku nggak usah kerja orang lain. Aku di rumah menerima jahitan, nanti dapat duit. Jadi dia belajar itu bukan purpose oriented, tetapi didorong oleh sebab, yaitu karena anak-anaknya lapar, dia tidak bisa memberi makan, lalu dia kursus. Ya. Ciri khas orang yang cost pushed adalah mereka menggunakan kata sebab atau karena atau habis, kepepet atau terpaksa. Ya. Mereka pada umumnya tidak tergerak untuk melakukan suatu pekerjaan kalau tidak ada situasi yang tidak menyenangkan. Jadi ada situasi yang tidak menyenangkan dulu, baru dia kerja. Itu yang saya sebut tadi, kalau binatang itu dicambuk. Nah, kalau kita ada situasi yang tidak menyenangkan, lalu terus kita kerja. Nah, kalau untuk asas binatang kita bilang cambuk. Nah, kalau kita pakai kias begitu ya, orang yang semacam itu hanya mau bekerja kalau dicambuk.
Adapun ciri khas orang yang purpose driven, mereka kalau berbicara berkaitan dengan pekerjaan yang dia lakukan, maka jawabannya kalau kita tanya kenapa kamu bekerja, jawabannya pakai agar supaya atau untuk apa, untuk titik-titik, atau misalnya kepenginnya sih begini. Nah, jadi kepingin, ada yang diinginkan, atau yang lebih keren untuk anak-anak muda begitu, cita-citaku. Atau orang tua biasanya tidak bilang cita-cita, tapi aku melakukan ini dengan harapan. Dengan harapan itu masa depan. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu melatih diri untuk menjadi purpose driven. Karena ini sangat penting agar apa yang kita lakukan sehari-hari ini ada nilainya, ada value-nya. Terutama value besok di akhirat. Kalau value di akhirat itu berarti ada bobotnya di akhirat. Kenapa bobot? Bukankah Allah mengatakan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan perbuatan seberat zarrah saja, dia akan menyaksikan akibatnya, berupa kebaikan atau berupa keburukan. Atau ayat yang lain, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Orang yang berbobot, orang yang berat bobotnya, bukan karena gendut, tapi karena amalnya, maka mereka di akhirat akan hidup yang menyenangkan. Nah, jadi setiap kali kita mengerjakan, kita buat bahwa perbuatan kita itu ada value-nya, berbobot. Jadi bobot itu kalau kita suka ngomong sehari-hari, itu kita sebut pahala. Misalnya, kalau kita bersedekah, Allah tidak akan memberi kita pahala kalau kita tidak melakukannya dengan tujuan mencari ridho Allah. Tujuan. Kalau orang bersedekah, kenapa kamu bersedekah? Habis dia minta, mintanya maksa lagi. Misalnya, kalau aku nggak ngasih, mobilku digores. Udah aku kasih aja. Nah, ada pahala nggak seperti itu? Itu kan nggak ada pahalanya. Sedekah hanya diberi pahala oleh Allah kalau dengan tujuan mencari ridho Allah. Tujuan itu bahasa Arabnya apa? Ini seringkali orang tidak mengaitkan. Tujuan itu bahasa Arabnya itu niat. Tergantung niatnya apa. Ya. Niat itu tujuan. Kalau saya bilang niat itu nanti terlalu abstrak. Jadi saya pakai istilah tujuan agar lebih konkret, lebih sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Tadi saya katakan perbuatan kita termasuk sedekah tidak akan diberi pahala oleh Allah kecuali dalam rangka mencari ridho Allah. Dalilnya di surat Al-Lail ayat 19-20. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbil a'la. Padahal tidak ada seseorang pun yang memberikan sesuatu kenikmatan yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridho Allah yang maha tinggi. Jadi tidak ada orang yang bersedekah memberikan kenikmatan kepada orang lain kecuali kalau tujuannya mencari ridho Allah. Dan nilai suatu perbuatan, bahasa santrinya amal, perbuatan itu amal. Perbuatan itu ada amal baik, ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Amal itu juga ada amal baik. Kalau yang amal baik disebut amal soleh. Kalau yang buruk itu mungkar. Nah, nilai suatu perbuatan atau amal ada pahalanya atau tidak tergantung pada tujuan atau niat orang yang melakukannya. Pada saat ini contoh pada zaman Rasulullah. Pada saat Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, beliau dilapori oleh para sahabat bahwa tujuan atau niat mereka yang berhijrah itu berbeda-beda. Di antara mereka ada yang berhijrah dari Makkah ke Madinah itu tujuannya bukan karena mencari ridho Allah. Lalu terutama pada waktu itu ada seorang pemuda yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah karena pacarnya hijrah. Nah, menanggapi laporan itu, Rasulullah mengemukakan yang hadisnya sangat terkenal.
yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa amal perbuatan itu nilainya tergantung niatnya, tergantung tujuannya. Dan setiap orang akan memperoleh hasil sesuai dengan niatnya tadi, sesuai dengan tujuannya. Beliau kasih contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau ada orang yang hijrahnya itu memang karena Allah dan Rasulnya, ya dia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang yang hijrahnya itu waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Orang yang hijrahnya itu tujuannya untuk memperoleh harta. Jadi berbisnis di sana atau customerku pada hijrah. Aku kalau tetap di Mekah, pembeliku siapa? Jadi karena pembeliku pada hijrah, aku ikut hijrah. Atau karena pacarnya hijrah agar bisa kawin. Nah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, nilai hijrahnya itu sesuai dengan tujuannya tadi. Ya, jadi sama-sama bekerja itu nilainya beda. Jangankan yang berdagang, mengisi pengajian itu kan ustadz-ustadz ngisi pengajian. Mengisi pengajian ada yang karena ingin terkenal. Misalnya kalau yang datang di pengajiannya itu hanya sekitar 10 orang, 15 orang, males, yang datang sedikit. Dia karena kepingin terkenal. Kalau yang datang hanya 10, 15, dia tidak bisa terkenal. Kalau jamaahnya banyak, baru dia senang. Nah, itu berarti dia datangnya, tujuannya bukan karena ridho Allah, tetapi ingin terkenal. Atau karena duit. Pulang dari pengajian, dilihat amplopnya, kok tipis. Terus malas dia. Kalau ada undangan yang lebih tebal, dia tinggalkan yang tipis itu. Ya, jadi tergantung. Itu ustadz pun itu juga terkena aturan-aturan ini. Lalu bagaimana caranya memasang tujuan? Kita membedakan tujuan berdasarkan masa pencapaiannya. Ya, dibedakan antara masa pencapaiannya, ada yang tujuannya akhir, final atau ultimate. Ya. Orang suka menyebut ultimate goal, tujuan yang paling panjang. Nah, di samping itu ada tujuan yang jangka pendek dan jangka menengah. Tujuan yang paling akhir itu kita mesti tentukan melampaui garis kematian, yaitu apa yang kita peroleh setelah kita dibangkitkan kembali nanti. Di akhirat nanti itu hanya ada 2 pilihan, surga atau neraka. Udah, kita tentukan surga. Ya, itu tujuan akhir. Terus tujuan yang lebih dekat, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka menengah, itu kita sesuaikan dengan tujuan akhir. Ya, jadi tujuan akhir adalah tujuan yang kita harapkan kita peroleh setelah kita dihidupkan kembali di akhirat, yaitu tujuan atau target yang menjadi muara dari semua tujuan yang lain. Tujuan jangka sedang adalah tujuan yang diharapkan bisa diperoleh setelah melakukan satu rangkaian pekerjaan-pekerjaan. Jadi ada pekerjaan itu banyak. Nah, semua pekerjaan-pekerjaan ini adalah prosedur atau proses-proses yang harus dilakukan untuk tujuan akhir dari kelompok itu. Nah, itu saya menggolongkannya adalah tujuan menengah, ya, atau tujuan sedang. Saya ulang, tujuan sedang adalah tujuan yang diharapkan kita bisa peroleh setelah melakukan suatu rangkaian, satu seri pekerjaan-pekerjaan yang relevan. Misalnya kuliah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi itu kan macam-macam itu. Ada kita membayar uang kuliah, ada kita harus hadir, kita harus mengikuti ujian, dan kita membuat paper dan sebagainya. Itu kan satu seri, ya, satu seri yang merupakan suatu rangkaian. Nah, tujuan dari kuliah di perguruan tinggi itu
adalah tujuan sedang. Ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu tujuan dari masing-masing pekerjaan tertentu. Ya, contohnya gampang. Kita makan, itu satu pekerjaan tertentu. Tujuan makan apa? Kita tidur. Tujuan tidur apa? Kita buang air, kita bersedekah, kita sholat. Itu unit-unit pekerjaan yang masing-masing harus ada tujuan. Jadi kalau misalnya saya gambarkan unit, masing-masing unit harus punya tujuan. Terus rangkaian unit tadi punya tujuan menyeluruh. Nanti kita dalam hidup itu akan melakukan banyak seri, banyak rangkaian pekerjaan yang tujuannya semuanya bermuara di ultimate goal. Jadi saya tidak menyebut waktu setahun, 5 tahun, 20 tahun, enggak. Kalau itu kan di ilmu manajemen kan semacam itu, pemerintahan juga begitu. Coba kita lihat, pemerintah saja itu enggak sekarang ini kan enggak punya rencana pembangunan jangka panjang atau jangka menengah. Dulu masih ada Repelita, terus ada rencana pembangunan 25 tahun. Sekarang ini 1 tahun aja nggak jelas. Sehingga RAPBN kita, contohnya RAPBN kita itu seringkali diubah, ditambahi, dikurangi dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita itu bikin perencanaan 1 tahun aja nggak bisa. Nah, kita masing-masing pribadi harus membiasakan diri membuat rencana-rencana semacam itu. Ya, saya teruskan. Jadi pertama-tama kita pasang dulu tujuan akhir, lalu tujuan lainnya jangka pendek maupun menengah itu kita tentukan segaris lurus dengan tujuan akhir. Kita tentukan segaris lurus, harus segaris lurus. Nah, nanti kalau kita tentukan semacam itu, di tengah jalan saja kita akan sudah menikmati hasilnya. Tujuan akhir yang pas adalah ridho Allah. Tadi saya menyebut surga. Sebenarnya yang lebih pas bukan surga. Tujuan akhir kita ridho Allah. Ridho itu apa? Senang dan puas. Jadi tujuan akhir kita menyenangkan Allah. Kenapa bukan surga? Karena kalau kita sudah memperoleh ridho Allah, otomatis surga akan kita peroleh. Kalau kita otomatis sudah dapat surga, ngapain kita cari? Kita cari yang lebih penting. Ya. Bisa nggak seperti itu? Bisa, tapi jumlahnya tidak banyak. Coba kita perhatikan ayat ini, ayat 207 dari surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Di antara manusia ada, kalau di antara manusia itu manusia seluruhnya, seluruh dunia. Ada, berarti hanya sebagian kecil, yang mengorbankan dirinya atau menjual dirinya dalam rangka mencari ridho Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi, menurut ayat ini, yang layak kita cari adalah ridho Allah. Tadi dikatakan bahwa kalau kita sudah memperoleh ridho Allah, maka otomatis surga akan kita peroleh. Sebabnya apa? Sebabnya adalah bahwa ridho Allah itu nilainya lebih tinggi daripada surga. Jadi surga itu sudah tinggi, tetapi dia itu masih rendah dibanding dengan ridho Allah. Jadi kalau kita masang target yang paling tinggi saja, yang paling tinggi, nanti di bawahnya mesti dapat. Coba kita perhatikan ayat ini. Di surat At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Ini saya mau ringkas, ambil belakangnya saja nggak bisa karena ini gambaran bahwa Allah menjanjikan kepada orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan akan diberi surga, diberi taman yang di bawahnya itu ada sungai-sungai mengalir dan mereka kekal di sana dan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang bagus di surga Aden. Ya, jadi Allah menjanjikan surga nih. Tapi kemudian diikuti kalau kalimat Allah,
Wa ridwanu minallahi akbar. Ridhonya Allah itu lebih besar. Loh, Allah habis atau setelah membahas tentang surga, terus Allah bilang bahwa ridhonya Allah itu lebih besar. Jadi kalau begitu, surga itu kalah dibanding dengan ridho Allah. Nah, kalau bisa mendapatkan itu, dzalika huwal fawzul azim. Itulah keuntungan yang agung. Nah, sekarang saya mau membahas yang teknis, ya. Contoh dalam kegiatan sehari-hari. Ketika kita makan, mungkin kita pertama-tama kali ketika ingin makan itu karena lapar. Jadi umumnya kita itu makan karena lapar. Oke. Jadi berangkatnya kita cost push. Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti, ya. Kita berangkat dari cost push didorong oleh lapar dari belakang. Tidak apa-apa. Tapi setelah itu harus ditentukan tujuannya. Ya, kita harus segera mengikuti dorongan itu dengan ditarik dari belakang. Sehingga perbuatan kita makan itu menjadi purpose driven. Caranya gimana? Kita tentukan tujuan jangka pendek tadi. 1 unit makan. Ya. Tujuannya apa? Itu tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek bisa lebih dari 1. Nah, tujuan ini dikaitkan dengan tujuan jangka menengah dan diarahkan ke tujuan jangka panjang. Misalnya gini, aku akan makan tujuannya untuk menjaga kesehatan dan untuk menambah tenaga. So what? Kalau punya kesehatan dan tenaga, ya agar aku bisa konsentrasi lebih baik, konsentrasiku tidak terganggu, sehingga aku bisa melaksanakan tugas dari Allah dengan baik. Tugas dari Allah itu apa? Misalnya orang yang mau berangkat kerja makan dulu. Terus makan, aku mau makan supaya tetap sehat dan punya tenaga. Terus kalau sudah punya tenaga dan sehat, aku ingin akan menggunakannya untuk melaksanakan tugas dari Allah. Tugasnya apa? Aku punya istri, punya anak. Aku diwajibkan oleh Allah memberi nafkah kepada mereka. Aku bisa bekerja kalau aku sehat dan kuat. Jadi makanku ini bagian dari melaksanakan tugas mencari nafkah. Kenapa mencari nafkah? Loh, aku mencari nafkah kan ini diperintah oleh Allah. Kalau ini diperintah oleh Allah, kalau aku nurut kepada Allah, aku mengharapkan Allah senang kepada saya, Allah ridho kepada saya bahwa saya ini hambanya yang taat. Jadi makan itu jangan berhenti dimakan. Makan agar aku bisa melaksanakan tugas dari Allah. Tugas dari Allah itu apa? Yaitu memberi nafkah kepada istri dan anak. Kemudian mereka saya beri nafkah supaya misalnya anak-anak bisa menuntut ilmu dengan baik, istri bisa merawat anak dengan baik dan sebagainya. Ujung-ujungnya mencari ridho Allah. Jadi selalu segaris lurus. Misalnya lagi itu bagi orang yang kerja. Bisa juga pagi-pagi semacam ini, 6:30 kita, 6:30 kita pengajian online. Wah, lapar nih karena tadi malam tidak makan. Tapi makan berat aku masih belum sanggup. Ya udah, makan ringan, ya, kue, roti dan sebagainya. Untuk apa? Supaya aku bisa mengikuti pelajaran dengan baik, supaya bisa konsentrasi, aku mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memantapkan imanku, dan aku bisa meningkatkan ketakwaanku agar aku bisa mendapatkan ridho Allah. Atau misalnya habis sholat subuh, ini yang paling enak habis sholat subuh baca Quran, pikiran masih fresh. Nah, supaya aku bisa tenang dan aku bisa membaca dengan baik, peredaran darah di otak ini cukup, aku minum dulu yang cukup. Minum. Jadi minumnya ini bagian dari membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran untuk mempelajari firman Allah agar imanku bertambah kuat dan seterusnya. Ujung-ujungnya mencari ridho Allah. Jadi kita jangan berhenti menyatakan tujuan, ya tujuan yang berbeda ini
sebelum ujung-ujungnya adalah ridho Allah. Contoh lagi yang sederhana. Wah, ngantuk sekali. Mau tidur ah. Nah, ini berarti cost push. Jangan langsung tidur begitu aja. Nggak, pasang niat dulu. Aku akan segera tidur agar nanti bisa bangun jam 3, mandi, sholat malam, kemudian pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah dalam rangka mencari ridho Allah. Contoh lagi, ini yang berikutnya ini sering saya kasihkan contoh, tetapi biasanya di Masjid Babus Salam, berarti untuk yang hadir saja. Sedangkan sekarang ini pesertanya lebih banyak orang yang jauh-jauh, tidak pernah hadir. Mohon maaf saya mengulang kembali, tapi insya Allah contoh ini bagus ya. Gini, misalnya seorang gadis, anak gadis sekolah di SMA kelas 3 menjelang ujian. Terus dia berpikir begini, aku merasa telah banyak diberi karunia oleh Allah. Badanku sehat, dilengkapi dengan penglihatan dan pendengaran yang baik. Kecerdasanku alhamdulillah cukup tinggi. Ini diomongin sendiri ya, kalau ngomong sama orang lain nanti dikatakan sombong ya. Alhamdulillah aku diberi kecerdasan yang cukup tinggi. Orang tuaku berpenghasilan lumayan. Sekolahku lancar dengan nilai yang rata-rata bagus, ya. Rata-rata 8, 9 atau bahkan 10. Kebetulan aku dijadikan oleh Allah sebagai wanita. Oleh karena itu aku ingin bersyukur kepada Allah bahwa aku dijadikan wanita yang sehat, orang tuaku kaya atau cukup dan sebagainya. Aku ingin memanfaatkan ini semuanya untuk belajar ilmu kedokteran. Karena ilmu kedokteran itu sulit dan waktunya panjang, biayanya banyak. Terus dia bilang, aku ingin menjadi dokter ahli kandungan. Kenapa? Di Jakarta, bahkan di Indonesia ini, jumlah dokter kandungan yang perempuan masih terbatas. Sehingga banyak wanita hamil dan melahirkan minta tolong kepada dokter-dokter pria. Akibatnya, para wanita itu merasa terpaksa membuka bagian tubuhnya yang seharusnya ditutup rapat-rapat. Malah dibuka di hadapan orang laki-laki yang bukan muhrimnya. Dan bahkan seringkali wanita itu mengizinkan dipegang. Karena dokternya memang memerlukan itu. Katanya itu karena darurat. Habis dokternya yang perempuan sedikit. Nah, mumpung aku ini perempuan, darurat ini jangan terlalu lama, dan aku hanya satu orang, ya sudah, aku nyumbang satu orang. Aku ingin menjadi wanita yang ahli kandungan agar bisa membebaskan banyak wanita dari dosa membuka aurat di hadapan lelaki lain. Mudah-mudahan Allah meridhoi saya. Jadi ingin menjadi dokter kandungan, orientasinya bukan duit. Jadi ada teman yang cerita, di luar kota Jakarta, itu dokter kandungan itu kalau kerjanya santai aja, itu tidak kurang dari 100 juta sehari bersih. Kalau rajin, bisa di atas 200 juta. Itu di luar kota. Kalau di Jakarta, bisa lebih. Nah, kalau orientasinya duit, ya nggak ada pahalanya. Salah, rugi, itu sekolah itu berat. Jadi, semacam itu, terutama wanita. Aku ingin jadi dokter wanita, kandungan wanita, sehingga mengurangi jumlah wanita-wanita yang harus pergi ke dokter laki-laki, sehingga mereka terbebas dari dosa. Ini akibatnya seperti ini di Jakarta ini banyak diplomat-diplomat ketika, terutama diplomat dari Timur Tengah, negara-negara Arab, ketika istrinya hamil, istrinya suruh pulang supaya bisa periksa ke dokter wanita. Nah, kita insya Allah kalau bisa selalu berorientasi tujuan ini akan sangat beruntung di dunia dan di akhirat. Kalau kita bisa selalu berorientasi pada tujuan pada saat melakukan pekerjaan apapun, di dunia saja keuntungan yang bisa kita peroleh antara lain adalah perasaan riang. Orang yang melakukan sesuatu karena tujuan biasanya riang. Dan dia menjadi master terhadap keadaan. Nah, kalau orang yang kospus tadi kan jadi korban ya.
Dia berbuat karena didorong oleh keadaan yang tidak menyenangkan. Korban. Kita jangan jadi korban. Kita menjadi master. Dan kita lebih aktif, bahkan proaktif. Dan orang yang pikirannya tujuan itu kan belum terwujud sekarang. Lalu dia menjadi berpikir bagaimana aku bisa menciptakan itu. Nah, orang itu akan cenderung menjadi kreatif dan inovatif. Dan orang yang semacam itu selalu mendaki ke kemajuan, maju. Dan juga orang semacam itu biasanya kecenderungannya harapan usianya menjadi panjang, atau bahasa Inggrisnya longevity-nya menjadi lebih panjang. Itu di dunia. Di akhirat nanti, mudah-mudahan kita ini akan disambut oleh Allah sendiri. Sebagai orang kan kita setiap hari kan mengharapkannya aku menuju kepada Allah. Aku menuju kepada Allah. Nah, nanti ketika kita meninggal dunia, kita dianggap oleh Allah sebagai udah kamu sudah sampai ke tujuanmu. Jadi, tujuan kita kan ke Allah. Terus begitu kita meninggal, Allah menyatakan kira-kira udah kamu udah nyampe. Nah, kalau udah nyampe, maka dianggap oleh Allah itu sebagai orang yang kembali. Allah menyambutnya. Sambutan Allah sendiri ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, pulanglah, kembalilah ke Tuhanmu, radiyatan mardiyah, kamu senang dan Allah juga senang. Jadi dua-duanya senang. Fadkhuli fi ibadi, silahkan bergabung dengan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan silahkan masuk ke surgaku. Ya? Jadi kira-kira demikian, mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita latih mulai kapan? Mulai sekarang. Ya. Begitu kita bahas, kita menganggap ini baik, kita terapkan sekarang. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari sehingga kita diridhoi oleh Allah. Terima kasih, barangkali ada yang bertanya, silakan.